Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini adalah bagian ketiga dari dua video sebelumnya yang sudah saya buat beberapa bulan lalu ya, yaitu tentang cara membaca aksara paku Akkadia bagian ketiga. Di dua video sebelumnya saya sudah bahas tentang ideogram dan juga determinatif, dan ini merupakan lanjutan dari bunyi yaitu A, baga yang sudah saya jelaskan di video kedua kalau saya tidak salah, dan kita lanjut ke huruf keempat yaitu huruf Da. Nah, ini adalah huruf Da. Contohnya seperti kata daltu. Daltu artinya pintu. Kemudian yang kedua ada di. Contohnya seperti kata kidinu artinya perlindungan. Berikutnya ada huruf du. Contoh katanya adalah kata duru yang artinya itu dinding. Ini akan saya beri tanda dalam kata tersebut dari huruf yang dimaksud. Ini duru, di tengah-tengah ada huruf U, jadi panjang dibaca duru. Kemudian di sini kidinu, dan ini daltu. Berikutnya adalah huruf za, contohnya seperti kata khazati, yaitu kota Gaza ya. Kota Gaza ini ditemukan dalam tulisan Tel al-Amarna dari seorang raja Yabirti kepada raja Mesir. Di sana disebutkan Uru Khazati atau kota Gaza. Berikutnya adalah kata zi, contohnya ada kata zimru. Zimru itu adalah nyanyian ya. Contohnya di sini ada kata zi di bagian depan, dan ini juga di bagian kedua ya untuk kata khazati. Kemudian berikutnya ada huruf zu. Contohnya adalah kata ezezu. Ezezu artinya memperkuat ya. Ezezu. Berikutnya huruf kha. Contohnya seperti kata harurtu artinya tenggorokan. Kemudian berikutnya khi. Contohnya seperti kata hinku artinya sempit ya. Kemudian di sini ada huruf yang berikutnya yaitu hu. Contohnya seperti kata akhu artinya saudara laki-laki. Di sini hi, dan di sini hu, saudara laki-laki. Baik, berikutnya yaitu ada ta. Ini seperti to dalam bahasa Arab ya, ta. Ini adalah salah satu huruf karakteristik dari bahasa Semitik ya. Walaupun ditemukan dalam bahasa Mesir kuno dan juga bahasa Koptik. Contohnya seperti kata tabu artinya bagus ya. Toyib dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan tawa bahasa Ibrani ya. Kemudian ada kata ti, huruf ti maksudnya. Contohnya seperti kata tidu. Tidu ini artinya tanah liat. Tidu. Kemudian berikutnya ada huruf tu. Contohnya seperti kata tub syaru. Nah, kata tub syaru ini adalah serapan dari bahasa Sumeria dubsar, artinya penulis ya. Diserap oleh bahasa Akkadia menjadi tubsharu. Kemudian berikutnya adalah huruf K. Contohnya seperti kata kakabu artinya bintang, kaukabun ya dalam bahasa Arabnya. Ini ada K di sini. Kemudian berikutnya adalah Ki. Contohnya seperti kata kisyatu artinya alam semesta atau universe, seperti Rabbul Alamin dalam bahasa Akkadia, maka belu kisyati. Kemudian ada kata ku. Contohnya seperti kata anakku artinya saya, anochi dalam bahasa Ibrani, anek dalam bahasa Venesia, dan dalam bahasa Mesir Koptik maksudnya yaitu anoch. Kemudian ada la. Contohnya seperti kata lamadu artinya belajar ya. Ini sama seperti bahasa Ibrani ya. Lamadu belajar. Jadi contoh adalah kata huruf di sini ya.
kemudian ini ki di sini, dan ku untuk kisah anakku ada di bagian terakhir. Berikutnya ada huruf li, contohnya seperti kata ribu. Ribu itu artinya hati. Dan terakhir ada huruf lu, contohnya adalah kata akalu. Akalu itu secara bahasa adalah makan, tetapi biasa diartikan dengan roti atau makanan. Akalu. Nah, ini contohnya adalah di bagian terakhir, silabel terakhir. Berikutnya adalah huruf mu, ma. Contohnya seperti kata syumma. Syumma itu artinya jika, in. Syumma dalam tulisan Hammurabi atau undang-undang Hammurabi di sana sebutkan sering kata syumma apabila gitu ya. Syumma awilum in mari awilim. Seperti itu contohnya. Kemudian mi, ada contoh kata mitu di sini ya. Mitu artinya mati ya. Mitu ini sama dalam semua bahasa Semitik, ini tidak ada perubahan. Mitu. Jadi contoh adalah kata di huruf di kata di silabel pertama, kemudian ini syumma di bagian terakhir ya, kata terakhir. Berikutnya adalah kata mu, contohnya adalah kata mu. Nah, ini artinya air ya. Kalau kita temukan dalam tanda seperti ini, circumflex kalau saya tidak salah ya. Ini artinya dia ada perubahan dari ada disebutnya metatesis ya, atau dalam bahasa sorofnya ibdal. Jadi asal kata mu ini ma'u, sama seperti dalam bahasa Arab. Kemudian terjadi proses metatesis, maka dibaca mu. Dan ini dibedakan oleh para asiologis, yaitu dengan tanda yang seperti ini, aksang circumflex kalau saya tidak salah ya. Kemudian berikutnya me. Nah, untuk me ini sebenarnya variasi ya. Pada umumnya jarang ditemukan me, tapi dia variasi bunyi seperti huruf A ketemu I, jadi dibaca kadang-kadang me. Contohnya seperti kata metu. Nah, mitu dan metu ini sebenarnya sama artinya. Hanya saja mitu ini adalah dialek atau gaya bahasa Babylon, sementara metu adalah gaya bahasa Assyria. Jadi kedua dialek ini memiliki perbedaan yang biasanya pada vokal ya. I jadi e atau sebaliknya. Kemudian berikutnya adalah na. Contohnya seperti kata naru. Ini adalah sungai ya. Ini asalnya naharu ya. Kalau ada tanda a menjadi dua seperti ini, naaru artinya ada huruf H yang tidak lagi diucapkan gitu ya. Karena para asiologis dari barat itu mereka mengatakan bahasa Akkadia itu telah kehilangan bunyi H, A, Ro, dan lain sebagainya. Sementara para pakar asiologis dari dunia Arab mereka menyangkal hal tersebut. Bunyi itu masih ada. Kemudian berikutnya adalah ni. Contohnya seperti kata ni syutu. Ni syutu itu artinya keluarga ya. Ni syutu keluarga. Contohnya di sini di huruf paling pertama ni syutu keluarga. Kemudian berikutnya nu. Contohnya kata nunu artinya ikan ya. Nun dalam bahasa Arab kita temukan nuna dalam bahasa Suryani. Kemudian berikutnya ada ne. Ini juga variasi bunyi dari i dan a, jadi ketemu ne. Atau dialek dari bahasa Assyria biasanya. Contohnya seperti kata nemru artinya harimau. Dan berikutnya adalah bunyi sa. Di sini contohnya adalah kata salmu. Salmu artinya kedamaian ya. Salam atau shalom atau shalma. Kemudian ada si, contohnya seperti kata sindu. Sindu itu artinya Hindu. Sindu. Kemudian berikutnya adalah su, contohnya kata asu. Nah, asu ini artinya dokter ya, atau ahli fisika. Asu. Dalam bahasa Suryani juga ada kata asa ya, artinya dokter.
Kemudian di sini ada kata se, contohnya seperu. Seperu adalah kitab ya, ini konon adalah serapan dari bahasa Aramaik ya. Kan dalam bahasa Akkadia ini belum ditemukan buku ya dalam bentuk kertas gitu. Jadi ini konon merupakan serapan dari bahasa Aramaik. Oke, sa di sini di bagian pertama, kemudian si juga di bagian pertama dari kata, su di bagian kedua. Ini ada huruf u ya. Jadi baca panjang asu. Kemudian di sini seperu. Kemudian kita lanjut ke huruf pa. Contohnya seperti kata napasyu, artinya nafas ya, bernafas. Ini kata kerja. Kemudian contoh berikutnya pi, seperti kata piru, artinya gajah. Fil dalam bahasa Arabnya. Nah ini pi, kemudian ini pa. Kemudian ada huruf pu, bunyi pu seperti contohnya kata alpu. Alpu ini artinya lembu ya. Apa itu? Alif. Kemudian alef, alaf dan lain sebagainya, ini artinya lembu. Kemudian sa itu contohnya seperti kata salamu, artinya zolam, kegelapan. Kemudian ini juga masih hampir sama dengan makna sebelumnya, yaitu sillu artinya zillun, ya, artinya bayangan. Ini pu di sini, kemudiannya sa, si, dan ini su, contohnya seperti kata musur. Musur itu artinya Mesir. Kemudian ada lagi huruf qa, contohnya seperti kata Dimashqa. Dimashqa, Damaskus ya. Kemudian ada lagi huruf qi, contohnya seperti kata qibu. Qibu artinya perkataan atau pernyataan dari kata qabu, artinya mengatakan. Kemudian berikutnya adalah ku, contohnya seperti kata qurbu, artinya dekat. Qurbu, dekat. Kemudian lagi kita temukan kata ra, contohnya seperti kata rabu. Nah ini merupakan metatesis dari kata rabau, menjadi rabu. Kemudian berikutnya ada ri, contohnya kata makhari. Makhari ini artinya berperang. Ya, makhari artinya berperang atau peperangan. Kemudian berikutnya ada ru, contohnya seperti kata maru, artinya anak. Maru, ini makhari. Baik, kita lanjut lagi. Ini adalah sya. Ini sya sebenarnya ada dua ya. Ada dua simbol yang sering digunakan, tapi di sini saya cukupkan dengan satu simbol saja. Contohnya kata syaru, ya, raja. Berikutnya ada kata she, ada huruf she, contohnya seperti kata she, artinya dia perempuan. Sama seperti she dalam bahasa Inggris. Kemudian ini ada shoe, artinya dia laki-laki. Shoe. Kemudian di sini ada she, ini merupakan dialek ya. Dialek dari bahasa Assyria atau di bahasa Babylon. Contohnya kata semu, shemu. Kalau dalam bahasa Assyria, syama'u. Kemudian berikutnya ta. Contohnya seperti kata tamkharu. Nah, tamkharu merupakan bentuk kata benda dari kata makhari. Tamkharu artinya berperang. Kalau tadi makhari peperangan, kalau makhari tadi berperang. Kemudian berikutnya ada kata ti. Contohnya seperti tiamtu atau tiamat ya, artinya danau. Cuma para Assyriologis dari barat sering menghubungkan dengan Tiamat ya, dengan sosok mitologi Babilonia. Kemudian ada huruf tu, contohnya seperti kata akhatu, artinya saudari ya. Ini bentuk perempuan dari akhu jadi akhatu. Dan yang terakhir ada huruf T, ini contohnya seperti kata teshu, artinya ke-9. Ada kata teshu di sana artinya dia ada perubahan atau ada metatesis ya pada huruf terakhirnya. Wallahu a'lam.
Demikian semoga apa ya video yang telah disampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.